Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Salinding dengan NIM R1C1 21055. Di sini saya akan mempresentasikan video saya mengenai tugas ujian akhir semester geodinamik pantai mengenai morfologi pantai Teluk Harapan di Desa Sawapudo, Kecamatan Suropia. Daerah penelitian berada pada Teluk Harapan yang terletak pada Desa Sawapudo, Kecamatan Suropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berjarak sekitar 20 km dari Kota Kendari dengan waktu tempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan motor. Pada pantai Teluk Harapan terdapat beberapa morfologi pantai, seperti notch dan sea cave. Notch yaitu bentuk cekungan kaki lereng yang menghadap ke arah laut pada zona pasang surut dan garis tengahnya secara horizontal memanjang sejajar dan selevel dengan garis pantai di saat pasang. Sedangkan sea cave atau gua laut adalah bentuk hasil erosi yang terbentuk di tebing pantai oleh gelombang laut. Proses pembentukan morfologi pantai notch dimulai dengan erosi gelombang. Gelombang laut terus-menerus menghantam kaki tebing. Energi gelombang terkonsentrasi pada area tertentu. Kemudian terjadilah pengikisan batuan lunak. Jika batuan di kaki tebing lebih lunak dibandingkan lapisan di atasnya, proses erosi akan lebih cepat. Ini membuat rongga cekung atau notch yang terlihat jelas. Material yang tererosi dari notch terkumpul dan diangkut oleh gelombang membentuk permukaan datar di depan notch yang disebut dengan platform abadi. Proses terbentuknya sea cave diawali dengan erosi oleh gelombang laut. Gelombang laut menghantam tebing membawa energi yang tinggi. Fragmen batu atau pasir yang terbawa oleh gelombang menggesek tebing, mempercepat terjadinya pengikisan. Tekanan yang masuk ke celah-celah kecil tebing menyebabkan retakan yang ada pada tebing menjadi semakin melebar. Pelebaran celah dan pembentukan rongga ini seiring waktu, erosi terus memperbesar retakan dan celah yang ada pada tebing. Celah yang awalnya sempit akan melebar dan semakin dalam. Setelah celah tersebut mendalam, ia akan menjadi cikal bakal terbentuknya gua laut. Hubungan morfologi notch dengan lingkungan di sekitarnya. Yang pertama, yaitu interaksi dengan ekosistem. Studi oleh Setiawan 2021 menunjukkan bahwa notch di tebing Kapur Bali menjadi lokasi pengendapan detritus laut yang mendukung tumbuhnya fitoplankton dan alga hijau yang menjadi makanan utama bagi herbivora laut seperti bulu babi. Yang kedua yaitu interaksi dengan lingkungan fisik. Yang pertama, ada erosi dan stabilitas pantai. Poin pertama yaitu pengaruh terhadap stabilitas tebing. Proses abrasi yang membentuk notch melemahkan dasar tebing pantai. Sering waktu notch yang semakin dalam dapat menyebabkan keruntuhan tebing, mengubah morfologi garis pantai secara signifikan. Poin kedua yaitu pengendapan sedimen. Material hasil erosi tebing yang runtuh seringkali terendap di pantai di sekitar notch, menciptakan lingkungan baru untuk organisme yang beradaptasi dengan substrat kasar. Interaksi dengan lingkungan fisik yang kedua yaitu pola gelombang dan pasang surut. Notch mempengaruhi pola aliran gelombang dengan mengurangi energi gelombang yang menghantam tebing. Ini membantu melindungi area pantai di belakangnya dari erosi yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu hubungan morfologi sea cave dengan lingkungan sekitarnya. Yang pertama yaitu interaksi dengan ekosistem. Sebagai habitat spesifik, sea cave menyediakan habitat unik bagi berbagai organisme laut seperti alga, karang lunak, ikan kecil, crustacea, dan moluska. Organisme ini sering memanfaatkan dinding atau dasar gua yang terlindung dari gelombang besar dan predator. Yang kedua yaitu interaksi dengan lingkungan fisik. Yang pertama yaitu dinamika gelombang dan sedimen. Terbagi atas dua. Yang pertama, pengaruh arus lokal. Gua laut mempengaruhi arah dan kecepatan gelombang, menciptakan arus lokal di sekitar pintu masuknya. Hal ini berdampak pada pola distribusi sedimen di sekitar gua. Yang kedua yaitu erosi dan deposisi. Proses abrasi yang berlangsung di dalam gua menyebabkan pengikisan dinding gua. Material yang tererosi seringkali terendap di mulut gua, membentuk pantai kecil atau endapan sedimen.
Interaksi berikutnya itu perubahan bentuk dan stabilitas pantai. Pembentukan sea cave adalah bagian dari proses geomorfologi yang lebih besar, yang mencakup pembentukan arch, stuck, dan stump. Proses ini secara langsung mempengaruhi stabilitas garis pantai dan formasi pantai di sekitarnya. Kelebihan dan potensi morfologi notch dan sea cave terhadap lingkungan sekitarnya. Yang pertama yaitu potensi. Keindahan lanskap alam, kombinasi antara pantai Notch dan Sea Cave menciptakan pemandangan spektakuler yang meningkatkan nilai estetika kawasan, mendukung para wisata, dan mempromosikan pelestarian lingkungan. Yang kedua yaitu peningkatan keanekaragaman ekosistem. Keduanya menyediakan berbagai mikrohabitat yang mendukung spesies laut dan darat sehingga meningkatkan biodiversitas lokal. Yang ketiga itu sumber data geologi. Struktur dan formasi pantai Notch dan Sea Cave memberikan data penting tentang sejarah geologi, perubahan muka laut, dan aktivitas tektonik di masa lalu. Kemudian kelebihan Notch dan Sea Cave terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu yang pertama, peningkatan ekonomi lokal. Para wisata berbasis alam yang berfokus pada pantai Notch dan Sea Cave dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar seperti pengembangan homestay dan jasa pemandu wisata. Yang kedua yaitu pelestarian lingkungan. Kesadaran akan keunikan dan manfaat morfologi ini mendorong program konservasi pantai sehingga ekosistem tetap terjaga. Yang ketiga yaitu mitigasi bencana. Kawasan yang memiliki pantai Notch dan Sea Cave lebih siap dalam menghadapi ancaman bencana seperti gelombang besar karena struktur ini membantu mengurangi dampak langsung ke daratan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu Pantai Notch dan Sea Cave memiliki kelebihan dan potensi yang signifikan bagi ekosistem dan masyarakat di sekitarnya. Selain memberikan manfaat ekologis, morfologi ini mendukung ekonomi lokal melalui para wisata dan penelitian. Penting untuk menjaga keberadaan dan fungsi alami morfologi ini melalui upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.